水九州沙迢迢，红尘已未了。 Halo guys, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Tidak seperti yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan mudanya masuk ke wajah yang menakutkan dan biadab. Meskipun Xiao Yan telah mengalami ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan ia memiliki batasan, tindakan Nalan Yanran secara kasar menginjak serpihan terakhir dari martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat ke belakang, pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu, meskipun giginya berdesis. Kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang tidak salah lagi untuk mereka. Tangannya meringkuk menjadi tinju dan di dalam murid-murid kulit hitamnya, api besar terbakar. Yan, kamu bersikap kasar di puncak aula. Xiao Zhan terkejut dengan reaksi Xiao Yan dan dengan cepat menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari faksi awan berkabut. Meskipun tinjunya mengencang lebih jauh, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah bahwa wajah ganas yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami banyak diskriminasi dan ejekan. Akibatnya, Xiao Yan sekarang lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya dari 3 tahun terakhir adalah bahwa ia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang sama sekali berbeda itu, Gye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasakan dinginnya. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan dengan pikiran dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, meskipun saya tidak tahu mengapa tindakan saya membuat Anda marah sejauh ini, tetapi, Anda masih harus melepaskan pernikahan. Perlahan-lahan mengeluarkan napas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. Ingat, kunjungan saya ke klan Xiao diizinkan oleh guru saya, pemimpin faksi-faksi awan berkabut. Mengejar bibirnya, kata Nalan Yanran, dengan sedikit ketidakberdayaan. Anda dapat memahami bahwa kunjungan saya hari ini sebagian adalah pemaksaan. Tetapi Anda harus memahami bahwa kenyataannya keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu seharusnya tidak berarti banyak, Anda harus memahami perbedaan antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan absolut dari gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung menjadi mencibir. Lady Nalan, Anda harus mengerti, di Douqi Mainland, seorang wanita yang kembali pada pernikahannya akan mempermalukan pihak yang berlawanan di depan semua orang. Hehe, aku tidak terlalu peduli dengan malu. Tapi ayahku, dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaan Anda hari ini, lalu bagaimana Anda mengharapkannya untuk memerintah atas klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan menyimpan pijakan di Wutan City? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip ke Xiao Zhan di ujung aula. Dia tampak seolah-olah baru saja berumur banyak. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya menyala. Dia berbisik, permintaan hari ini sedikit ceroboh di pihak saya. Jadi, hari ini, saya akan sementara waktu untuk mengambil kembali permintaan saya untuk melepaskan pernikahan saya. Tapi, kamu harus menjanjikan sesuatu padaku. Janji apa? Saya bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, Anda akan datang ke faksi awan berkabut dan menantang saya. Jika saya menang maka saya akan melepaskan pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, Anda akan melakukan ritus masa dewasa klan Anda sehingga bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan memengaruhi ayah Anda Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Hehe, ketika saya kalah saat itu tidak akan mempengaruhi nama ayah saya, tapi mungkin sepanjang hidup saya akan menanggung rasa malu karena kalah. Wanita ini,
Terlalu kejam, Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Lady Nalan, tidak seperti kamu tidak tahu kondisi Yan Er. Bagaimana Anda mengharapkan dia menantang Anda, menghina dia seperti ini? Apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao Zhan Susu, saat merilis pernikahan, harus ada seseorang yang menanggung tanggung jawabnya. Jika bukan karena Anda, saya akan merilis pernikahan hari ini. Setelah itu, saya akan mengumumkannya kepada publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan dengan dingin berteriak pada Xiao Yan, karena Anda tidak ingin melukai nama Xiao Zhan Susu, maka terima tantangannya. 3 tahun atau sekarang, apakah Anda akan memilih yang pertama atau nanti? Nalan Yanran, kamu tidak perlu bertindak tinggi dan perkasa. Alasan dibalik Anda merilis pernikahan ini adalah karena Anda tidak berpikir bahwa saya, Xiao Yan, seorang yang dekat, cocok dengan Anda, seorang jenius. Maafkan saya karena menempatkan semuanya dengan jelas. Selain kecantikan Anda, saya tidak peduli tentang hal lain Anda, faksi awan berkabut sangat kuat, saya akui itu. Tapi saya masih muda, saya punya banyak waktu. Ketika saya berusia 12 tahun, saya adalah seorang doze. Tetapi Anda, Nalan Yanran, ketika Anda berusia 12 tahun, berapa banyak Duan Qi yang Anda miliki? Anda benar, saya mungkin lumpuh sekarang, tetapi karena saya menciptakan mukjizat 3 tahun yang lalu, mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak dapat mengulangi mukjizat seperti itu di masa depan? Menurut Anda mengapa saya tidak bisa menjadi jenius seperti dulu, menghadapi sikap agresif? Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi benar-benar serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang akan berpikir bahwa pemuda yang pendiam itu memiliki lidah yang begitu tajam? Mulut Nalan berkedut. Meskipun dia sangat kesal di Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menentang pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan adalah kebenaran. Meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang doze kembali ketika dia berusia 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 Duan Qi pada waktu itu. Lady Nalan, karena kakek Nalan, saya akan memberi Anda beberapa nasihat. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan kaku. Ya, pepatah yang bagus, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang, anak saya tidak mungkin biasa. Di ujung aula, mata Xiao Zhan dinyalakan dengan kekuatan dan telapak tangannya yang berat menabrak meja, menyebabkan teh berhamburan di mana-mana. Mengepalkan giginya dan menatap pria muda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai merasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang pada usia yang sama dengan dia. Suaranya yang kekanak-kanakan memanjat nada lain, apa dasar Anda untuk mempermalukan saya? Bahkan jika bakat Anda sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, Anda sekarang. Anda sedang lumpuh sekarang, oke. Saya, Nalan Yanran, akan menunggu hari Anda melampaui saya. Rilis hari ini, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Tetapi 3 tahun dari sekarang, saya akan menunggu Anda di faksi awan berkabut. Jika Anda memiliki nyali, maka tunjukkan bagaimana Anda mengubah situasi Anda. Jika Anda mengalahkan saya maka saya, Nalan Yanran, akan menjadi budak Anda selama sisa hidup saya. Tentu saja, jika Anda masih lumpuh 3 tahun kemudian maka Anda lebih baik menyiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kami. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, ini tidak akan memakan waktu 3 tahun. Saya tidak ingin Anda bahkan jika Anda memohon saya untuk menjadi istri saya. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah Yanran yang beku dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan jatuh ke kertas, dan akhirnya, pena berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih pedang pendek di meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Begitu menyiapkan pedang, dia dengan kuat mengeluarkan darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menempel di atas kertas putih, meninggalkan tanda merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiao Yan tertawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat memikirkan beberapa istri jenius.
Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan, melainkan, saya menceraikan Anda dari klan Xiao. Mulai sekarang, Anda, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan klan Xiao. Kamu berani menceraikanku. Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar dengan tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, telah diceraikan oleh lumpuh klan kecil. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa dia sedang dalam mimpi. Melihat dengan dingin pada ekspresi Nalan Yanran yang tercengang, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao Zhan. Dia memberikan kowtow yang berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa itu menyebar, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang tirani untuk klan Force Xiao untuk melepaskan pernikahan. Lagi pula, dengan keindahan, bakat, dan latar belakang Yanran, lumpuh dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandingi dirinya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan pemimpin faksi masa depan dari faksi awan berkabut. Karena itu, menjadi ayah Xiao Yan, Xiao Zhan mungkin harus menanggung cemoohan yang tak ada habisnya. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dimiliki putranya, Xiao Zhan tanpa daya tersenyum. Saya percaya bahwa putra saya tidak akan tetap lumpuh selamanya. Gosip tidak akan memiliki kesempatan ketika fakta-fakta sulit keluar di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke faksi awan berkabut dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata yang sedikit basah, Xiao Yan melakukan kowtow berat dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan pemuda itu, di bawah matahari yang bersinar, meluas sangat jauh. Melihatnya, sepertinya sangat kesepian. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi. Bye-bye. 有多少往事心头缠？